Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslina dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses di mana sel membangun protein berdasarkan informasi genetik yang terdapat dalam DNA. Proses ini terdiri dari dua macam tahapan utama. 1. Transkripsi dan 2. Translasi. Bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk RNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 13 nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukan ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjuti tahapan translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis bahasa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom seunit kecil terkait pada mRNA. Ribosom unit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam animethionin dan antikodon AUC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom seunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom seunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom seunit besar memiliki 3 daerah, daerah A atau aseptosite, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat jadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkodon-kodon,
maka dapat dilihat pada tabel triplet codon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenal protein yang dikenal sebagai release factor. Saat terliris faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Itulah penjelasan sintesis protein dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.